Salam sejahtera bagi Anda semua dan tentunya beserta keluarga. Saya Andreas Freddy Pilor dari channel Nganter Uang. Kali ini saya ingin berbagi dengan tema kartu kredit terjebak pinjaman, terjebak hutang dengan kartu kredit. Ya, jadi saya ingin menyampaikan cerita sedikit mengenai bagaimana sahabat saya menggunakan kartu kredit tersebut dengan tidak penuh perhitungan. Jadi pada waktu itu ayahnya sedang sakit dan kemudian karena tidak memiliki tabungan, tidak memiliki dana darurat, sehingga sahabat saya menggunakan kartu kredit sebagai cara untuk menambah dana membayar tagihan rumah sakit. Jadi sahabat saya mengambil uang tersebut dari kartu tersebut dengan jumlah yang cukup besar dan kemudian dibayarkanlah ke rumah sakit tersebut. Ya, jadi dari 2, 3, 4 kartu kredit tersebut dia ambil dana dan kemudian dibayarkan tagihan rumah sakit. Oke, ayahnya sembuh dan kemudian pulang. Tetapi kemudian masalahnya pada saat itu sahabat saya sedang kesulitan ataupun tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, ya, sehingga kemampuan untuk membayar tagihan kartu kredit setelah mengambil cash atau tunai tidak bisa dilakukan. Alhasil kartu kredit tersebut memberikan bunga berbunga. Jadi bahkan bunganya saja sangat-sangat tinggi. Alhasil dia tidak mampu dan dia tidak bisa menyelesaikan kewajibannya untuk membayar pinjaman tersebut yang tadi sudah berbunga. Dan kemudian dia menghubungi saya, meminta bantuan saya bagaimana sebaiknya berhadapan dengan debt collector ataupun dengan bank penerbit kartu kredit tersebut. Saya sampaikan kepada sahabat saya, sebaiknya kamu tidak perlu atau jangan melarikan diri, jangan menghindar, tetapi hadapilah dengan benar dan penuh keberanian. Nah, jadi saya sampaikan kepada yang bersangkutan sahabat saya, sebaiknya segera mungkin kamu membuatkan surat ketidakmampuan, pengakuan, pernyataan bahwa kamu saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap dan punya penghasilan yang tidak tetap pula, yang kecil, dan kemudian tapi kamu mau bertanggung jawab dengan apa yang telah kamu lakukan, mengambil pinjaman dari bank-bank tersebut. Alhasil dia membuat 4 surat kepada 4 bank dan membuat fotokopinya. Kemudian saya pun mengantarkan kepada bank-bank tersebut. Berhadapan dengan CS, sampaikan apa adanya, bahwa memang kamu tidak mampu tapi kami mau membayarnya dengan kemampuan kamu sebesar apapun itu. Katakanlah dia hanya mampu membayar nyicilan sebesar 200.000 atau 250.000 sebulan, ya lakukan itu. Sehingga bank tersebut menerima pernyataan kehendak baik dari sahabat saya dan kemudian bank tersebut merestrukturisasi dan kemudian menghentikan berbunga tersebut, ya. Jadi dibuatkan schedule, dia harus melakukan kewajibannya selama sekian tahun untuk menyicil sebesar yang dia mampu. Alhasil bank tersebut membuatkan surat dan kemudian dia pun juga menyelesaikan kewajibannya dengan tenang, dengan penuh komitmen, dan setelah selesai, dia pun juga sudah merasa lega. Tetapi yang pasti, dia tidak dikejar-kejar oleh debt collector, tidak merasa bersalah, tidak merasa malu, ya, kalau berhadapan dengan siapapun. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, seharusnya kita pertanggungjawabkan, apapun itu. Karena kalau kita melarikan diri, kalau kita tidak mau bertanggung jawab, maka kita akan berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itu, saya berharap Anda semua tetap bertanggung jawab dengan penuh keberanian, apapun itu, karena itu adalah perbuatan Anda, sehingga Anda akan hidup dengan tenang, karena apapun yang Anda lakukan, Anda akui dan Anda bertanggungjawabkan, dan Anda bisa hidup, melanjutkan hidup Anda dengan damai, sejahtera. Ya, itu saja dari saya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam.